Oke, dari Miss Wiwik dulu nomor 1, silahkan. Bentar. Delta. Delta, oke. Kenapa Delta? Pengganti dari Duke Ellington atau subjeknya. Oke, baik. Kita butuh satu conjunction ya. Di sini kan kata kerjanya ada was dan juga ada rank. Sebenarnya di sini ada 3 conjunction, ada Bravo, Charlie, dan juga Delta. Tapi untuk Bravo itu nggak pas ya. Kenapa? Karena maknanya nanti nggak masuk. Itu pertama. Dan kata kerja di sini rank itu berupa kata kerja bentuk kedua, bukan verb 3. Kecuali verb 3 dia boleh ketemu dengan although. Ya, tapi nanti maknanya berbeda. Pasif jadinya. Kemudian kalau Charlie di sini dia tidak menghubungkan kata kerja apapun sehingga kita tidak memilihnya. Maka yang tepat adalah Delta karena di sini adjective clause yang menerangkan ke pianis. Oke. Nomor 2, Miss Anissa. Nomor 2, Bravo. Bravo, oke, baik. Kita butuh kita butuh subjek saja ya, karena di sini sudah ada kata kerja. Oke. Nomor 3, Miss Wiwik. Delta. Delta. Oke. Kenapa Delta? Kata conjunction yang kayak penghubung. Oke, betul. Kita cuma butuh conjunction, betul ya? Oke, thank you. Oke, saya sapa dulu Mr. Heru. Halo, Mr. Heru. Halo, Mr. Heru. Heru Dwi. Oh, iya, halo. Iya, halo. Mr. Heru Dwi, asalnya dari mana? Dari Kebumen, Sir. Kebumen. Oh, iya, oke. Tujuan tokonya buat apa, Mister? Buat apply kerja. Apply kerja. Sekarang sibukan apa nih? Kerja, sudah kerja atau cari kerjaan baru atau gimana? Iya, job seeker, Sir. Buat syarat cari kerjaan baru itu. Cari kerjaan baru. Oke, baik, Mr. Heru. Oke, Mr. Heru baru fresh graduate atau bagaimana memang? Baru fresh graduate ya? Apa udah pernah sebelumnya kerja? Iya, udah pernah. Sebelumnya udah pernah kerja. Oh, udah pernah kerja. Oke, baik. Thank you, Mister ya. Selamat bergabung di kelas Bedah TOEFL ya. Udah dikerjakan soalnya? Ya. Oke, nanti Mister kebagian ya, nomor 5. Sekarang nomor 4 dulu, Miss Anissa, silakan. Oh ya. Nomor 4, Alpha. Alpha, it is future. Oke, kenapa pilih itu? Karena it-nya itu menggantikan saxophone, terus butuh verba juga. Oke, jadi butuh kata kerja sama subjek ya. Di sini ada conjunction because, jadi butuh satu kata kerja lagi. Oke, thank you. Betul sekali jawabannya ya. Nomor 5, Mr. Heru, silakan dijawab. Besar. Delta, kenapa Delta? Bukan, Bravo. Oh iya, kenapa Bravo? Bravo. Karena ya dari susunan kalimatnya itu, ya saya pilih Bravo sih, never had ya. Karena dia sebelumnya belum ada yang pernah menduduki di bagian parlemen itu, terus baru pertama dia. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. Jadi secara susunan Charlie. Kenapa kita nggak memilih Bravo? Pertama, posisinya never. Memang nggak. Posisinya never itu seharusnya setelah run, karena dia menjelaskan keran, gitu ya. Kemudian di sini kan sudah bermakna no woman, artinya kan sudah negatif. Jadi kita nggak butuh yang negatif lagi. Never itu kan negatif, tidak pernah, sementara ever pernah. No woman, tidak ada perempuan
Pernah. Berarti kan artinya sama aja. Kalau kita pakainya bravo, berarti dia jadinya positif lagi, gitu kan? Sebelum. Oh iya. Iya. Gitu ya. Jadi jawabannya Charlie. Oke. Iya. Next, nomor 6, Miss Wiwi. Alfa. Alfa. Kenapa pilih alfa? Ini kayak apa ya? Conjunction ya. Dia kemudian karena di belakang sudah subjek verbnya sudah ada kan seperti itu. Kayak apa ya? Keterangan aja ya dia. Keterangan. Jadi di sini jawabannya benar alfa ya. Kita butuh satu conjunction dan juga subjek. Jadi reaches di sini itu sebagai kata kerja, sama is oxidized juga kata kerja dua, belum ada conjunction. Artinya kita butuh conjunction. Nah, yang menyediakan conjunction di sini dan subjek adalah alfa. Kenapa butuh subjek ya? Karena kan kata kerja tadi reaches. Nah, jadi digested food di sini sebagai subjeknya, begitu ya? Conjunctionnya adalah us. Ya, jadi jawabannya A, betul. Thank you. Next, nomor 7, Miss Anissa. Nomor 7, saya ragu antara Bravo atau Delta. Antara Bravo atau Delta. Coba pilih salah satunya. Delta. Delta, oke. Kenapa nggak pilih Bravo? Karena harusnya ada do or does, nggak sih, Sir? Kalau ada das-nya, das kemudian subjeknya animal, kemudian itu kata kerja, berarti kan pertanyaan, ya nggak? Di sini kan nggak ada tanda tanya, ya kan? Oh, berarti Bravo ya? Iya, betul. Kalau nggak ada tanda tanya, jangan pilih yang bentuk pertanyaan, pasti yang positif. Jadi Bravo. Yes, sir. Oke, thank you. Next, nomor 8, Mr. Heru. Iya. Nomor 8. Nomor 8 apa pilihnya? Bravo, Sir. Bravo? Oke. Baik, nomor 8 itu alfa ya. Kenapa kita pilih alfa? Jadi ada dua sebenarnya yang jadi pengecoh antara alfa dengan Bravo. Tapi kenapa kita pilih alfa? Karena di sini tuh ada objeknya numbers and their logarithms. Artinya apa? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, yang merepresentasikan. Jadi kan maknanya aktif. Kalau Bravo itu yang direpresentasikan oleh, berarti kan harusnya ada preposisi sebelum kata numbers. Di sini nggak ada. Numbers itu sebagai objek, berarti kita butuh yang makna aktif. Jadi alpha. Verb ing. Aktif. Iya, betul. Aktif ya. Baik, gitu ya Mister ya. Ya baik, saya sapa dulu. Miss. Oke, Mr. Heru. Miss Gina, halo, cek. Halo, Miss Gina. Halo, Miss Gina. Halo, Miss Gina. Halo. Oh ya, halo Miss Gina. Asalnya dari mana, Miss Gina? Selamat bergabung. Dari Lampung. Oh, Lampung. Lampungnya di Bandar Lampung. Iya. Oke. Miss Gina, tujuan tugasnya buat apa nih? Untuk daftar kerja. Daftar kerja, fresh graduate? Ya? Fresh graduate baru lulus? Enggak juga sih, udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Oke, baik.
Selamat bergabung di kelas BeratTOEFL ya, Miss Gina. Ini pertama kali ya? Iya. Oke, baik. Thank you. Nah, di sini tadi udah nanti kebagian soal juga ya. Nanti nomor berapa gitu ya. Sekarang ke Mr. Heru tadi sudah, saya ke Mr. Yuki nih. Mr. Yuki udah dikerjakan belum? Mr. Yuki nih. Apa, Mister? Maaf, baru masuk nih. Oh, tadi belum sempat dikerja. Yang mana? Oh ya, sekarang nomor 9. Waduh, bentar, Mister. Oke. Kacamata saya hilang. Bentar, Mister. Nomor 9. Nomor 9 itu jawabannya. Bentar. Nanti Miss B, Gina nomor 10 ya. Bravo. Bravo? Kenapa pilih Bravo, Iya. Mister? Karena ada dua apa namanya itu? Bentar, Mister. Itunya authority. Dia menerangkan ini, jadi butuh the. Jadi butuh the. Oke, baik. Jadi teman-teman sederhananya mungkin kita bisa bermain di bermain di verb sama conjunction ya. Jadi kita main hitung-hitungan lagi. Coba kita hitung kata kerjanya. Ada raised 1, kemudian is selected. Ya, selected itu kan ada 2 ya. Nah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak kata kerja? Udah nggak ada kan? 2 doang. Nggak ada. Berarti 1 conjunction. 1 conjunction who. Berarti kan kita nggak butuh kata kerja lagi sama conjunction. Iya. Udah berarti Charlie buang, Delta buang, conjunction Alpha juga buang. Udah berarti Bravo. Udah gitu. Yang penting teman-teman. Jadi di sini ada 2 kata kerja. Lihat aja kata kerjanya ya, Mister ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cepat menjawabnya, lagi-lagi ya, karena rata-rata soal TOEFL yang di nomor 1 sampai 15 itu bermain di conjunction sama verb. Itu sebagian besar ya. Jadi tinggal hitung kata kerjanya ada berapa, conjunction-nya ada berapa, udah tinggal cocokkan sama pilihan. Nah, apalagi di 9 ini. Kalau 2 verb, 2 kata kerja, 1 conjunction, berarti udah nggak perlu conjunction lagi. Iya, betul, nggak perlu conjunction lagi dan nggak perlu kata kerja lagi. Udah berarti secara otomatis Alpha, Charlie sama Delta itu dibuang gitu ya. Iya. Oke, baik. Thank you, Mister. Next, Miss Gina nomor 10. Miss Gina sudah mengerjakan apa belum? Maaf, Sir, belum. Oh, Aku belum. baru lihat, iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Hari ini bisa ngedengerin aja dulu. Mungkin besok bisa dikerjakan ya. Oke, baik. Oke, thank you. Next nomor 10 kembali ke Miss Wiwi. Delta. Delta, oke. Kenapa Delta? Yang belakang itu sudah klausannya sudah pas ya. Sudah pas. Yang depan itu cuma menerangkan aja. Cuma menerangkan aja. Oke. Betul, Miss Wiwik ya. Jadi yang di depan ini cuma menerangkan. Artinya keterangan saja. Kita butuh keterangan saja. Nah, yang bisa menjadi keterangannya cuma delta gitu kan. Kalau Bravo juga enggak. Kenapa? 1, kalau misalkan kita mau diciptakan, berarti kan maknanya pasif. Kalau pasif berarti nggak punya objek. Di sini ada objek, udah buang berarti. Kalau Charlie itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau misalkan kata benda di awal, artinya kan dia sebagai apositif. Di sini bukan apositif. Kenapa? Karena di kalimat berikutnya, setelah koma, itu tidak menerangkan atau tidak referensinya itu tidak ke decreasing. Makanya dia bukan apositif. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Kita cuma butuh keterangan saja. Thank you. Nomor 11, Miss Anissa. 11, Bravo. Kenapa Bravo? Karena kalau ada noun di antara such as, ditaruhnya di tengah. Iya, betul. Jadi jawabannya
kalau ada such, kemudian ada noun, itu taruhnya di tengah ya. Kecuali kalau misalkan mengatakan begini, such as, book, pen, dan sebagainya. Nah, itu artinya koma-koma terus ke belakang itu benar. Tapi kalau misalkan di antaranya itu ada kata benda dulu, seperti nomor 11 ini, kemudian di belakangnya baru ada koma-koma, berarti di antara such sama as itu adalah kata benda. Begitu ya. Jadi jawabannya good, bravo. Thank you, Miss Anissa. Oke, nomor selanjutnya nomor 12, Mr. Heru. Silakan Mr. Heru, nomor 12. Halo Mr. Heru. Oke, kalau belum kita ke Mr. Yuki aja. Mr. Yuki silakan nomor 12. Nomor 12. Bentar, Mister. Kacamata saya hilang bulan ya. Bentar. Oh, hilang lagi ya. Agak kabur, nggak apa-apa, Mister. Nggak apa-apa, Mister. Saya perlahan-lahan bacanya. First exit that Bill Bravo. Bravo. Any other side? Ya. Oke. Oke. Kalau kita pilih Bravo, artinya kan Deck ketemu dengan ini. Itu nggak mungkin ya. Kalau ada Deck, kemudian ada ini juga. Berarti Charlie. Charlie. Iya, jadi exit. Karena kita butuh satu kata kerja, berarti exit. Antara Bravo sama Charlie doang kan. Nah, cuman kalau sudah ada pronoun that, itu nggak mungkin ketemu sama any gitu ya. Jadi harus ada off-nya dulu. Ya udah berarti Charlie. Ya, off any, betul-betul. Oke, thank you. Nomor 13, Miss Wiwik. Balik lagi saya ya. Iya, karena Mr. Heru sepertinya nggak standby. Iya. Apa ya? Delta? Delta? Oke, betul sekali. Tapi kenapa pilih Delta? Dia bentar ya. Saya cuma dia possible itu cuma kayak kata tunggal aja gitu. Nggak butuh yang lain-lain. Nggak butuh yang lain-lain. Oh, oke. Nggak butuh subjek atau apa gitu. Cuma butuh sesuatu yang tunggal gitu aja. Make possible gitu. Jadi, iya. Karena seperti itu. Gimana, Mister? Oke, betul. Jadi jawabannya kita nggak butuh yang lain-lain ya, kecuali possible. Kenapa, teman-teman? Kayak gini ya. Misalnya, make it possible atau make you happy, make me happy. Nah, tetapi jika subjeknya itu panjang objeknya panjang seperti ini, maka possible-nya berada di awal. Iya, jadi itu ya. Kalau panjang seperti ini, maka posisinya possible itu atau kata sifat itu di awal, bukan lagi di akhir gitu ya. Berarti kayak it possible ya. Iya, sama kalau make it possible kayak gitu kan biasanya. Gitu ya? Iya, biasanya. Saya dulu tadi bacanya make it possible. Tapi jangan ada it-nya, berarti possible. It-nya itu kenapa it-nya duluan kalau itu make it possible karena karena objeknya pendek. Kalau ini kan panjang, jadi bukan make it possible, enggak. Jadi possible-nya dulu baru objeknya karena panjang gitu ya. Ya, itu sih perbedaannya. Oke, jawabannya adalah thank you. Next 14, Miss Anissa. Nah, ini nih yang kemarin Mr. Yuki tanyakan ya. Miss Anissa silahkan, apa jawabannya nomor 14? Pasti benar. Kayaknya Bravo. Kayaknya Bravo. Kenapa Bravo? Karena when-nya merujuk ke 1931, terus butuh verb. Oke, baik. Teman-teman masih ingat nggak kemarin kalau ada kata not itu namanya apa? Negative word. Kalau negative word berarti in versi.
Kalau di Inversif. inversi, berarti kata kerjanya muncul di Awal. awal. Nah, di sini kata kerja muncul di awal yang mana? Kata muncul di awal C. Ada Charlie sama Delta kan? Tapi Delta nggak Iya. mungkin. Kalau Delta nggak mungkin, kenapa? Karena kata kerja utamanya muncul, sementara ketika yang dimaksud muncul di awal itu adalah to be-nya gitu ya, atau kata bantunya. Nah, yang kata bantu adalah Charlie. Berarti jawabannya C, Charlie. Ya, jadi kalau ada not until, not only muncul di awal kalimat, berarti itu inversi. Atau never, itu inversi. Inversi ya, berarti harus pakai kata kerja. Betul, harus kata kerjanya pasti di awal muncul begitu. Pilihannya rata-rata ya, kalau di soal, itu kata kerjanya dimunculkan di awal. Oke, thank you. Next, nomor terakhir, Mr. Yuki. Nomor 15. D, delta. Delta, kenapa delta? Ya. Oke. Coba perhatikan. Kalau sudah maaf, Mister, saya perbaiki. Dos. Charlie saya. Charlie. Bentar. Mata saya kabur, Mister. Nggak kelihatan, Mister. Bentar, kacamata saya hilang nih. Oh. Dos. Hilang. Before dos. Ada yang mau menjawab yang lainnya mungkin? Sebagai nomor terakhir. Bravo. Ada yang bravo. Oke, ada yang lain mungkin? Alpha. Alpha. Kalau misalnya Nisa, apa jawabannya? Alpha. Alpha? Ya. Oke. Baik. Jadi jawaban yang tepat adalah, oke, sekarang kita cari dulu nih ya. Di sini kan kata kerjanya ada appear 1, kemudian konjungsinya ada before 1. Berarti kan kita butuh satu kata kerja. Di sini yang menyediakan. Di sini yang kata kerja itu ada Alpha, Bravo, Charlie dan juga Delta. Tapi kalau Delta nggak mungkin, kenapa? Karena sudah dos itu pronoun, nggak mungkin ketemu lagi dengan structure kan gitu. Tinggal tinggal Alpha sama Charlie. Nah, kira-kira dari segi makna yang tepat yang mana nih? Yang tepat adalah Charlie. Yang tepat apa? Alpha. Apa? Jadi alpha, jawabannya itu alpha. Apa nih, Alpha? Alpha. Those are structurally completed. Jadi secara completed itu secara struktur itu complete. Enggak pernah. Jadi jawabannya Enggak pernah nemu yang seperti ini. Oh, belum pernah. Struktur. Belum, iya. Kalau semakin banyak kerjain soal nanti ya semakin banyak menemukan soal-soal yang aneh. Begitu. Ya, banyak sih kalau misalkan sering ngerjain soal pasti bakalan nemuin soal-soal yang aneh. Banyak ya, karena banyak banget. Bahkan dalam setiap ngerjain itu pasti ada aja yang bikin puyeng soalnya. Ini tuh apa sih maksudnya gitu ya? Itu dari mana sih asalnya? Pasti itu ya. Iya. Jadi ya wajar. Makasih, Mister. Ya, sama-sama, Mister Yuki. Oke, baik, teman-teman. Mungkin ini aja dulu untuk sore hari ini. Soalnya kita ketemu lagi besok di jam yang sama, itu 17.00 untuk pembahasan. Dan soalnya akan dibahas saya akan dikirim 16.30. Oke, saya tutup dengan bacaan dana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu besok, teman-teman. Terima kasih sudah join sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Mister, saya kan baru datang terakhir nih. Iya. Dari pembahasan dari 1 sampai berapa tadi itu? Dari 15. sampai 8 itu ada jawabannya nggak?
Itu nanti akan di-share videonya ya. Kemarin itu saya belum sempat share videonya karena pas saya kirim ternyata ukurannya tinggi ya. Jadi belum sempat saya press. Nah, ini nanti semoga rendah jadi langsung saya bisa kirim ya ke admin dan admin nanti upload dan kirimkan Atau bisa linknya. share di Google Iya. Drive kalau seandainya Mister bisa Ada itu kan. ada kok, ada di grup kok nanti di ininya Mister. Jadi ya nanti admin yang urus. Ya, terima kasih Mister Adi. Ya, sama-sama Mister Heru. Oke, baik. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak udah join sore hari ini. Ya. Oke, Sir. Saya tutup ya.